warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Siak, Nur Safriani SPD. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bungaraya. Pak, perkenalkan nama Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah SPD, Kepala SMP Negeri 1 Bungaraya. Baik, pada pertemuan kali ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas calon guru penggerak, yaitu di modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana Pak kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat ya, ikut sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Kali ini saya meminta waktu Bapak, maaf di dalam kesibukan Bapak yang sangat padat, saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Adapun kegiatan wawancara hari ini yaitu untuk memenuhi tugas saya selaku calon guru penggerak Kabupaten Siak Angkatan 9, yaitu di modul 3.1 yang mana saya sebagai guru diminta untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Nanti saya akan melayangkan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Kira-kira bisa kita mulai Pak? Baik. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kasus yang terjadi di sekolah itu memang selalu terjadi, yang ini merupakan kasus yang harus kita selesaikan bersama. Namun kasus tersebut bagaimana cara mengidentifikasinya? Pertama, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, kita harus mengeksplorasi atau mengecek apakah hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, sehingga hal itu benar-benar bisa menjadi keputusan yang mungkin hal tersebut merupakan hal yang salah atau benar, dan apakah itu nanti bertentangan dengan peraturan yang kita lakukan, berarti kasus ini merupakan suatu yang dikatakan rujukan moral. Sedangkan hal yang bertentangan itu benar-benar masuk dalam kategori dilema etika. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi, dimintai keterangan pada yang bersangkutan, sehingga akan kita dapatkan fakta-fakta dari eksplorasi galian informasi dari data yang akurat, sehingga apa yang menjadi permasalahan itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan pertama. Berarti melalui menggali fakta-fakta ya Pak ya, dari beberapa data yang lebih akurat agar nantinya dapat diselesaikan dengan baik. Untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan sebagai kepala sekolah dalam pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebenarnya ini juga terjadi di SMP di 1 Bungaraya. Ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar. Ya, misalnya kejadian peraturan di sekolah kita, yaitu penerapan peraturan berkendaraan, ya, di mana di dalam peraturan itu sebenarnya tidak boleh peserta didik membawa kendaraan, ya. Sementara dalam peraturan itu tidak dibenarkan, sehingga di sisi lain di dalam peraturan anak kita ini kan tidak dibenarkan, sementara orang tua tidak bisa mengantarkan sepenuhnya setiap hari dengan kesibukan kerja orang tua. Jadi ini kan merupakan menjadi dilema ya Pak ya, dilema etika. Yang ini menjadi keputusan yang harus kita mau tak mau harus kita ambil keputusan. Nah, ini pertama, mungkin apabila dua kepentingan ini sama-sama benar, di sisi lain peraturan ini salah, ya, ini
kita melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Misalnya kami kemarin sudah melakukan koordinasi dengan pihak wajib, pihak kepolisian, juga kita mengundang orang tua yang mungkin ini menjadi kebijakan yang mungkin hal tersebut akhirnya kita mendapatkan keputusan bahwa mau tak mau kita memutuskan anak ini tetap yang melakukan atau membawa kendaraan, namun harus memakai helm. Peraturan yang harus disepakati bersama ya Pak ya. Sehingga ini menjadi opsi yang mungkin penyelesaian yang harus diselesaikan. Alhamdulillah pada hari ini ya, anak-anak kita tetap memakai kendaraan dengan menggunakan helm. Nah, itu keputusan yang mungkin harus kita musyawarahkan, dan keputusan ini sudah berjalan sampai saat ini. Alhamdulillah ya Pak ya, melalui musyawarah ya. Musyawarah. Baik, baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, baik. Mungkin selama ini di dalam pengambilan keputusan saya melakukan beberapa tahapan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, mungkin saya sebagai pimpinan harus mengecek dulu apakah peraturan itu sudah sesuai atau sejalan dengan peraturan yang kita laksanakan. Jika sudah sesuai, maka proses ini kita lakukan, dan ini kita ambilkan keputusan yang terbaik lah untuk perbaikan sekolah kita, sehingga nilai-nilai yang tercantum di dalam peraturan itu dapat dipertanggungjawabkan bersama antara pihak kita sekolah dengan kita mungkin di luar sekolah. Sehingga keputusan ini berjalan dan mungkin terus kita evaluasi bersama. Baik. Setelah nanti dipertanggungjawabkan tentunya direfleksi ya Pak ya. Pertanyaan keempat nih Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika terutama di sekolahnya? Baik, mungkin hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan itu yang mungkin senantiasa kita membuat peraturan ini tidak boleh mengintervensi atau menghakimi, ya. Seharusnya kita konfirmasi kepada pihak-pihak terlibat, ya. Sehingga bertindak berdasarkan data, menggali, mengeksplorasi informasi, dan kita tetap melakukan koordinasi, melakukan komunikasi menjadi dasar untuk menjadi atau kita membuat keputusan tersebut. Baik Pak, selanjutnya ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak selaku kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika ini? Mungkin salah satu tantangan untuk mengambil keputusan ini itu tentunya dari pihak-pihak warga sekolah dan juga dari pihak orang tua. Misalnya begini, kita dulu waktu melakukan peraturan sepeda motor, orang tua mungkin yang dilihat itu bukanlah peraturan ya, tapi kepentingan, karena juga orang tua memiliki kepentingan tertentu untuk mencari nafkah, untuk mengantarkan misalnya ke sekolah setiap hari tak mungkin kan. Jadi tantangan yang kita alami di dalam dilema etika ini adalah mungkin mengajak warga sekolah, orang tua untuk sama-sama bertanggung jawab mengambil keputusan itu, mungkin tidak bisa memuaskan dari salah satu pihak, sehingga di antara itu mungkin ya salah satunya ini menjadi dilema juga bagi kita, sehingga apa yang menjadi keputusan kita mungkin pihak berwajib mungkin tidak relevan dengan peraturan. Ini mungkin yang menjadi masalah. Berarti harus membangun kerjasama ya Pak ya. Baik, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam mengambil keputusan, tentunya kita kan harus melihat dulu masalah apa yang akan kita selesaikan. Jadi masalah ini mungkin banyak lah yang terjadi di sekolah kita,
siswa, tentunya kasus-kasus ini sesuai dengan tingkatan dan tingkat urgensinya. Sehingga kasus ini dapat diputuskan bersama, dapat kita lakukan perencanaan bagaimana untuk menyelesaikan sesuai dengan tingkatan urgensi permasalahan kita. Baik, Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, coba ulang ini. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, misalnya wakil kepala sekolah atau baik, tentunya kita sebagai kepala sekolah harus mendelegasi ya, mendelegasi keputusan ini juga dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang siswaan, juga wakil bidang kurikulum. Di mana keputusan ini kita minta tanggapan, minta pertimbangan, masukannya, sehingga keputusan ini bisa diputuskan dalam menangani ya masalah kasus-kasus ini. Jadi banyak teman-teman kita di sekolah ini, di samping kepala sekolah juga, di samping juga wakil kepala sekolah, juga rekan-rekan guru-guru kita minta masukan dan bagaimana sehingga keputusan ini benar-benar akurat. Luar biasa sekali ya Pak ya. Terakhir nih Pak, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak terutama sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang kita ambil, kita juga harus bersikap bijak dalam mengambil keputusan, jangan terburu-buru untuk mengambil dan menangkap suatu kasus. Permasalahan itu harus sesuai dengan data, informasi dan analisa yang akurat, sehingga koordinasi dan komunikasi inilah menjadi dasar kita untuk melakukan atau mengambil keputusan. Yang kedua, kita harus juga mengevaluasi keputusan yang kita ambil dan juga melakukan refleksi secara kontinu, sehingga yang sangat penting untuk menjaga komunikasi lingkungan kerja kita serta untuk memperbanyak referensi dalam mengambil keputusan yang diambil dan berorientasi pada lingkungan masyarakat yang mungkin ini menjadi pertanggungjawabkan yang itu bisa kita lakukan sehingga sesuai dengan nilai-nilai yang kita amati. Baik, luar biasa sekali Bapak. Hari ini saya sudah banyak mendengar pengalaman tentunya dari Bapak selaku kepala sekolah. Terima kasih atas waktunya Bapak sudah memberikan saya meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini, terutama pada kegiatan demonstrasi kontekstual di modul 3.1 ini. Semoga nanti saya bisa memenuhi tugas CGP saya selaku guru penggerak. Terima kasih Bapak sudah memudahkan saya dalam memenuhi tugas-tugas saya, terutama pada pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas Bapak. Sukses juga buat Bu Mustafa ini. Terima kasih. Sebagai guru penggerak dan juga sudah menjadi kepala sekolah. Amin. Bisa melakukan setelah eksplorasi dalam materi guru. Ya, sukses selalu ya Bu. Amin. Terima kasih Pak. Insyaallah. Baik, sekian wawancara kami dengan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bungaraya dalam kegiatan modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safriani PSPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Siak. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kepala SMP Negeri 2 Sabao, Ibu Lendra Susana SPD. Pada pertemuan hari ini, saya akan melaksanakan wawancara memenuhi tugas calon guru penggerak
yaitu pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Baik, Ibu Lendra Susana, bagaimana kabarnya Bu? Sehat-sehat Bu. Alhamdulillah. Bu sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Kali ini saya meminta waktu Ibu untuk melakukan wawancara, memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan 9. Baik Ibu, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Ibu kepala sekolah di SMP 2 Sabau ya Bu ya. Kira-kira sudah berapa lama Ibu menjabat di SMP di sekolah ini? Ini saya termasuk baru ya, baru 2 bulan saya menjabat di sini dan masih kategori baru Bu. Kami meminta sedikit pengalaman dari Ibu ya Bu ya untuk berbagi terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam mengidentifikasinya tentu ini pengalaman yang masih singkat ya Bu ya, karena baru 2 bulan. Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul, saya akan mengecek apakah hal-hal tersebut itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak ya. Kemudian apabila ternyata tidak sesuai dengan peraturan itu ya, maka itu adalah merupakan hal yang salah. Jadi apabila ada pertentangan antara hal salah dan benar, berarti kasus ini merupakan rujukan moral. Sedangkan kalau dua-duanya itu benar ya, ini merupakan yang namanya dilema etika. Jadi setelah itu saya akan melakukan klarifikasi ya, atau menganalisis terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang terjadi dan konfirmasi ya, kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ya. Jadi diminta gimana di sini saya meminta keterangan ya, dan pendapat terhadap apa yang menjadi suatu permasalahan atau suatu persoalan. Kemudian saya akan menggali fakta-fakta berupa data-data yang akurat serta mengasumsikan ya, atau mengambil suatu kesimpulan bahwa permasalahan itu pasti akan bisa diselesaikan dengan baik. Yang namanya permasalahan ya Bu ya. Jadi kita tuh tentu menginginkan yang baik. Tapi menggali fakta-fakta terlebih dahulu ya Bu ya, dengan mencari informasi yang lebih akurat ya Bu ya, supaya dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama di SMP 2 Sabau ya Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di sini apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, maka dalam pengambilan keputusan akan didapatkan melalui konfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai permasalahan tersebut. Kemudian kita melakukan koordinasi nanti dengan timnya ya, atau dengan dengan kelompok ya. Dalam proses koordinasi ini ya, tentu kita pertama mencari fakta-fakta yang akurat ya. Kemudian setelah fakta itu ada, tentu kita analisis terlebih dahulu. Dari hasil tersebutlah kita sebagai tim tadi atau kelompok tadi memberikan berbagai masukan, saran ya, sudut pandang, sehingga muncul berbagai opsi atau alternatif dari penyelesaian yang memungkinkan kita ambil. Jadi dari opsi-opsi tersebut akan dipilihlah keputusan yang paling baik menurut hasil musyawarah kita bersama. Berarti sesuai kesepakatan ya Bu ya? Iya. Baik, untuk pertanyaan ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini?
Prosedurnya, jadi selama ini dalam pengambilan keputusan saya melakukan beberapa tahapan proses untuk mengambil keputusan. Yang pertama, saya akan mengecek apakah keputusan itu sejalan nggak dengan peraturan yang sebenarnya. Kemudian jika sudah sesuai dengan peraturan, maka keputusan itu akan langsung dijalankan. Namun apabila tidak sesuai dengan peraturan, maka permasalahan itu akan kita bawa ke rapat tim dalam sekolah kita ya, atau rapat, sehingga kita bisa melakukan suatu proses pengambilan keputusan yang terbaik bagi warga sekolah. Jadi keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianut ya, atau budaya dari suatu sekolah kita, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah keputusan kita ambil itu, tentu keputusan itu berjalan ya. Setelah berjalan, tentu kita akan melakukan evaluasi kembali apakah keputusan itu sesuai, dan kita lakukan refleksi ya, di mana perbaikan-perbaikan yang ke depan ya, berapa persen tercapai atau tidaknya. Berarti merefleksi sebuah keputusan yang sudah disepakati itu sangat penting ya Bu ya, untuk peningkatan perbaikan untuk selanjutnya ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu hal utama yang kita ambil yang pertama itu kita jangan menghakimi ya, karena kita mencari solusi pemecah masalahnya. Kemudian kita mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang terlibat ya, dan memberikan pemahaman. Kemudian bertindak berdasarkan data yang ada ya, mengali informasi, kemudian menjalin komunikasi serta berkoordinasi terhadap keputusan-keputusan atau kasus-kasus kita yang berhubungan dengan dilema etika tersebut. Berarti mengkonfirmasi ya Bu ya, Iya, dan tidak menghakimi. Tidak menghakimi. Ya, kemudian Bu, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, terutama di sekolah kita ini? Tantangannya tentu saja kita kadang-kala sulit mengajak warga sekolah untuk ikut bertanggung jawab ya, terhadap keputusan yang sudah diambil ya, yang tidak mungkin bisa memuaskan semua orang ya. Yang namanya kita hidup, tentu kita tidak bisa memuaskan 100% ya. Pasti ada satu atau dua yang tidak sesuai dengan apa yang kita ambil. Kemudian paling tidak kita sudah mencari usaha yang terbaik ya, untuk mendapatkan keputusan terbaik untuk semua warga sekolah. Jadi itulah tantangannya ya, karena tidak semua apa yang kita putuskan 100% langsung bisa menerimanya. Mungkin hal yang Ibu rasakan juga sama dirasakan oleh sekolah-sekolah lainnya Bu ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang untuk jalannya? Kadangkala kalau kasusnya itu bersifat ringan ya, mungkin saya bisa putuskan secara langsung ya, bisa saya selesaikan secara langsung di tempat itu, atau artinya saya bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Namun kalau kasusnya itu agak berat dan perlu pemikiran yang mendalam ya, maka akan saya bawa ke forum ya, saya bawa ke rapat ya, tim sekolah. Jadi saya memiliki jadwal rapat itu satu kali dalam 1 bulan. Itu jadwal rapat yang ada ya. Kemudian dalam rapat inilah akan dibahas tentang konteks permasalahan ya, siapa saja yang berkaitan dalam hal ini ya, kemudian data dan fakta-fakta yang terkait serta konfirmasi kebenaran data, analisis, masukan. Jadi kemungkinan keputusan yang bisa diambil itu kemudian konsekuensi dan risikonya itu mungkin lebih
sedikit. Jadi sehingga keputusannya diambil itu dapat merupakan suatu prosedur untuk penyelesaian yang akan dijalankan. Jadi setelah keputusan itu berjalan, maka apa yang diharapkan mungkin tercapai dengan baik. Berarti tergantung tingkat urgensinya berat atau ringan. Oh iya, ya. kalau ringannya cepat ya. Ya. Kemudian Bu, dan berikutnya nih Bu, ada beberapa pertanyaan lagi. Banyak. Sekitar 2 pertanyaan lagi nih Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Adakah Ibu mengajak seseorang, misalnya wakil sekolah atau mahasiswaan atau bagaimana? Tentunya untuk mengambil keputusan karena ini menyangkut kepentingan bersama, ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, jika itu suatu permasalahan yang itu ringan, mungkin saya bisa memutuskannya dengan sendirinya. Tetapi kalau umpamanya permasalahannya itu bersifat berat, ya, maka masukan dan pertimbangan dari tim atau dari wakil, dari kaur, ya, itu sangat saya butuhkan, ya. Sehingga nanti penyelesaian masalahnya, ya, itu lebih baik, ya, serta menempatkan keputusan yang akan diambil dalam menangani kasus-kasus dilema etika. Jadi tepat sasarannya. Berarti pastinya kita melibatkan Iya. pemangku kepentingan yang ada di sekolah ya Bu ya. Nah betul terakhir sekali. nih Bu, terakhir dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Dari pembelajaran ini, bahwa untuk memutuskan segala sesuatunya yang pertama itu kita harus bijak, ya, serta perlu memahami konteks permasalahannya. Kita perlu mengalih informasi. Kemudian lagi kita harus memiliki data-data yang akurat, ya. Setelah data itu ada, kita harus menganalisisnya. Kemudian kita melakukan koordinasi dan komunikasi. Nah, itu yang sangat penting, ya, dimana tujuan kita adalah menjaga keharmonisan lingkungan kerja serta untuk memperbanyak referensi kita dalam pengambilan kebijakan. Jadi sehingga keputusan yang kita ambil itu berorientasi pada kepentingan orang banyak, ya. Dan ya, tidak lupa bahwa keputusan yang kita ambil itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Jadi kita harus bijak dalam mengambil suatu keputusan. Luar biasa sekali ya Bu atas penerangannya hari ini nih terkait dilema etika ya Bu ya. Karena memang kita lihat seorang pemimpin harusnya memiliki etika dalam membuat sebuah keputusan, itu harusnya bersikap bijak ya Bu ya. Jadi apa yang disampaikan hari ini pada pertemuan wawancara kita kali ini, semoga nantinya bisa menjadi pedoman bagi saya selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Nanti ya semoga ilmu-ilmu dari guru penggerak ya juga dapat diterapkan langsung dan ibu lulus dengan baik. Amin. Terima kasih doanya Bu. Baik, sekian wawancara kami kali ini bersama Ibu Kepala SMP Negeri 2 Sabao, Ibu Lendra Susana, dalam demonstrasi kontekstual modul 3.1. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam melakukan aktivitas. Ya sama-sama, terima kasih Ibu sambil bekerja nih ya. Oh iya Bapak. Baik, demikian dulu pertemuan kami hari ini dengan Ibu Kepala SMP Negeri 2 Sabao pada kegiatan wawancara modul 3.1 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.